Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang overview of electronic commerce, di mana terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada electronic commerce definition and concept, yang kedua ada drivers and benefit of e-commerce, yang ketiga yaitu social computing and e-commerce, yang keempat the digital and social works economy, enterprise and society, yang keenam electronic commerce business dan models, dan yang terakhir yaitu delimitation, impacts, and the future of e-commerce, di mana akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Baik, yang pertama yaitu dari bagian electronic commerce definition and concept akan dijelaskan oleh Yuliza Rafandi. Yang pertama mengenai defining electronic commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Transaksi bisnis ini terjadi baik sebagai bisnis ke bisnis atau B2B, bisnis ke konsumen atau B2C, konsumen ke konsumen atau konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce dan e-business sering digunakan secara bergantian. Istilah e-tail juga terkadang digunakan untuk merujuk pada proses transaksi yang membentuk belanja retail online. Baik, yang kedua yaitu ada defining e-business yang akan dijelaskan oleh Ongki. Defining e-business. Electronic business adalah administrasi menjalankan bisnis apapun dengan menggunakan internet, extranet, web, dan intranet. Ini akan mencakup pembelian dan penjualan barang atau jasa menggunakan transaksi komersial yang dilakukan secara elektronik bersama dengan menyediakan dukungan pelanggan atau teknis dengan bantuan internet. E-business mirip dengan e-commerce, tetapi lebih dari sekedar tindakan sederhana membeli dan menjual jasa atau barang secara online. Faktanya ini adalah metode pemanfaatan informasi digital dan teknologi komunikasi canggih untuk merampingkan berbagai proses bisnis dari tahap awal hingga implementasi e-bisnis mencakup banyak proses bisnis termasuk pemrosesan pesanan online, CRM, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan banyak lagi. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis, jadi izinkan saya memberi Anda detail yang komprehensif tentang apa itu e-bisnis. Baik, selanjutnya yaitu tentang mere isi konsep yang dijelaskan oleh Saudara Yogi. Oke, yang pertama ada pure versus partial. Jadi itu adalah e-commerce dikategorikan secara pure dan partial bergantung pada sifat dari ketiga kegiatan utamanya, yaitu yang pertama ordering and payment, order fulfillment, delivery to customer. Ketiga kegiatan tersebut dapat dilakukan secara fisik atau digital. Dari kegiatan tersebut dapat menghasilkan 8 kemungkinan pada tabel. Jika seluruh aktivitas dilakukan secara digital, maka dikatakan bisnis tersebut adalah pure e-commerce. Jika tidak ada aktivitas digital, maka bisnis dilakukan non-e-commerce. Dan dapat dikatakan partial e-commerce apabila setidaknya bisnis memiliki satu dimensi digital. Oke, yang kedua ada e-commerce organization. Perusahaan dengan fisik disebut sebagai brick and mortar organization atau ekonomi lama. Sedangkan perusahaan yang terlibat dalam e-commerce disebut sebagai virtual organization pure play. Organisasi click and brick adalah organisasi yang melakukan beberapa aktivitas e-commerce atau biasanya hanya sebagai saluran pemasaran tambahan. Secara bertahap, banyak perusahaan brick and mortar beralih ke click and brick, misalnya Gap, Walmart, dan Target. Yang terakhir ada cyberspace. Cyberspace adalah suasana konfisik yang melakukan e-commerce dengan menggunakan komputer dan jaringan mekanisme yang digunakannya adalah web, pasar elektronik, media sosial, dan alat komunikasi. Selanjutnya ada
Baik, selanjutnya yaitu tentang electronic market and networks. Jadi electronic market berjual dengan pembeli. Ini sering dikenal sebagai pasar elektronik dan semua transaksi yang dikelola oleh pemilik situs web dalam penerapan elektronik market dan networks. Perusahaan menggunakan pasar online untuk menjangkau pelanggan yang ingin membeli produk dan layanan mereka. E-commerce dapat dilakukan di pasar elektronik atau e-marketplace, lokasi online tempat pembeli dan penjual. Setiap individu juga dapat membuka pasar swasta yang menjual produk atau layanan online. Mereka biasanya dimiliki oleh pemilik independen. Pasar elektronik terhubung ke penjual dan pembeli melalui internet atau ke mitra dalam organisasi intranet. Intranet adalah jaringan internal perusahaan atau pemerintah yang menggunakan alat internet seperti browser web dan protokol internet. Lingkungan komputer lain adalah extranet dari beberapa organisasi secara aman. Baik, selanjutnya bagian kedua dari overview of electronic e-commerce, yaitu ada drivers and benefit of e-commerce, di mana akan dijelaskan oleh Maharani. The drivers of e-commerce. The major drivers of EC atau pendorong utama dari e-commerce meliputi ada untuk memberikan keuntungan bagi konsumen, model bisnis yang inovatif, lingkungan bisnis yang kompetitif, untuk memberikan keuntungan bagi organisasi dan vendor, untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat, perkembangan teknologi yang semakin maju, kapabilitas atau kemampuan dari e-commerce itu sendiri, perluasan pelayanan industri dan global, bantuan pemerintah, dan yang terakhir adalah munculnya sosial bisnis dan ekonomi. Baik, the opportunity for entrepreneurs akan dijelaskan oleh Saudara Rifki. Baiklah, saya akan menjelaskan keuntungan dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama ada opportunities for entrepreneurs atau peluang bagi pengusaha. Keuntungan dari e-commerce bermacam-macam. Ini menghemat waktu dan energi dan kita juga dapat menjual produk atau layanan ke audiens yang lebih besar di seluruh dunia dengan hanya satu klik mouse. Dibandingkan dengan bisnis lain, ini lebih hemat biaya dengan meminimalkan kerusakan operasi dan meningkatkan penjualan melalui jangkauan yang lebih baik. Selanjutnya, bagian e-commerce as a provider of efficiency, effectiveness, and of a competitive advantage. Dengan meningkatnya beban kerja dan komitmen rumah sangat sulit bagi orang-orang untuk menjangkau toko favorit mereka hanya untuk mengambil produk favorit mereka ketika mereka dapat membelinya hanya dengan satu ketukan jari mereka. Kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, dan pembayaran yang mudah adalah beberapa alasan utama mengapa e-commerce telah mengambil alih dunia retail saat ini. Selanjutnya yaitu the digital and social worlds, economy, enterprise, and society. Yang pertama yaitu baik. Yang ketiga yaitu tentang social computing and e-commerce, yang dimana terdapat dua bagian yaitu social computing dan e-commerce, yang akan dijelaskan oleh Alzena. Social computing and e-commerce.
Komputasi sosial itu sering disebut dengan jejaring sosial atau media sosial. Digunakan untuk menggambarkan cara orang berbagi pemikiran, pendapat, pengalaman, dan wawasan mereka secara online menggunakan teknologi interaktif. Pemasaran sosial adalah cara perusahaan memanfaatkan fenomena ini untuk membangun kesadaran merek, loyalitas, pelanggan, dan penjualan. Langsung next ke itu aja. E-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon. Kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Dan selanjutnya yaitu yang keempat ada Digital and Social Watch, Economic, Enterprise, dan Society yang akan dijelaskan oleh Vigo. Saya akan menggantikan Vigo untuk membacakan The Digital Economy. Yang pertama adalah sharing economy. Sharing economy adalah ekosistem sosial ekonomi yang dibangun di sekitar sumber daya manusia, fisik, dan intelektual. Sharing economy juga termasuk cara baru dalam berbisnis, menjual dan mendapatkan apa yang kita butuhkan dari satu sama lain. Bukan dari toko atau bisnis. Ekonomi ini juga mencakup penciptaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi barang dan jasa oleh orang dan organisasi yang berbeda. Lanjut. Yang kedua adalah the social impact. Dampak sosial dari e-commerce dapat diukur dengan kepuasan dan kepercayaan melalui faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah penggunaan internet yang lebih besar pada segmen demografis yang tumbuh paling cepat mencakup para pelajar dan remaja. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Internet dan Seluler India, jumlah pengguna internet di negara tersebut adalah 190 juta pada akhir Juni 2013. Dengan semakin banyak pengguna di web melalui telepon, diharapkan negara tersebut mencapai 243 juta pada Juni 2014, mewakili pertumbuhan 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah pengguna internet juga telah menyebabkan pertumbuhan substansial di industri digital lainnya, seperti e-commerce, mobile commerce, dan periklanan digital. Pemerintah India telah melakukan upaya dalam sistem pendidikan melalui penerapan alat dan teknik komputer yang penting untuk semua tingkat pendidikan dari pendidikan dasar hingga akhir studi. Siswa dari daerah perkotaan dan pedesaan memasok komputer pribadi, laptop, tablet dengan pengguna internet dan keuntungannya untuk meningkatkan gaya hidup dan menyediakan e-book. Pengusaha juga tertarik pada teknologi komputer canggih dan kegunaannya untuk perdagangan elektronik. Perkembangan standar pendidikan di semua tingkatan telah memungkinkan permintaan yang besar untuk perdagangan elektronik dan mobile commerce di pasar. Perubahan terhadap kebiasaan belanja online dan proses belanja online terus diupayakan agar lebih mudah digunakan. Penawaran online memberikan beberapa diskon dan harga yang menarik. Selanjutnya yaitu tentang The Digital Enterprise yang akan dijelaskan oleh Saudari Ica Marwanda. Digital Enterprises itu ada Smart and Intelligent Enterprise System. Tujuan dan manfaat pada Smart and Intelligent sebuah sistem perusahaan adalah agar dapat memastikan bahwa kejelasan dan fokus tetap menjadi bagian penting dari proses penetapan tujuan maupun meningkatkan manajemen performa. Intelligent Enterprises ini juga merujuk pada bisnis yang telah menyematkan penggunaan teknologi canggih dalam organisasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan sebuah komunikasi serta kecerdasan. Selanjutnya yaitu tentang The Social Business yang akan dijelaskan oleh Karissa Anjani. The Social Business Enterprise, The Social Business Forum. Konsep bisnis sosial dikembangkan beberapa dekade yang lalu dan tidak terkait dengan komputer.
Forum bisnis sosial mendefinisikan bisnis sosial sebagai sebuah organisasi yang telah menerapkan teknologi dan proses untuk secara sistematis melibatkan semua individu dari ekosistemnya, karyawan, pelanggan, mitra, pemasok, untuk memaksimalkan nilai yang diciptakan bersama. IBM Approach. IBM telah diakui oleh perusahaan IDC sebagai pemimpin pangsa pasar dalam penyedia platform perangkat lunak sosial. IBM dan IDC memasukkan definisi karakteristik berikut. Penggunaan teknologi yang muncul sebagai perangkat lunak sosial, budaya organisasi berorientasi sosial, dan peningkatan proses bisnis. IBM juga berupaya untuk berkonsentrasi pada peningkatan kolaborasi. Ide dasarnya adalah bahwa jaringan media sosial dan pelanggan sosial mengharuskan organisasi untuk secara drastis mengubah cara mereka bekerja jadi bisnis sosial yang dapat memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh revolusi digital dan sosial. Dan selanjutnya yaitu tentang digital revolusi dan society yang akan dijelaskan oleh Cindy. Selanjutnya yaitu the digital revolution and society. Ada disruptive impacts dan the social customer. Komponen penting dalam masyarakat digital adalah pelanggan sosial. Pelanggan sosial kadang disebut pelanggan digital, biasanya adalah anggota jaringan sosial yang berbagi pendapat tentang produk, layanan, dan vendor, melakukan belanja sosial online, dan memahami hak-hak mereka dan bagaimana menggunakan kebijaksanaan dan kekuatan komunitas sosial untuk keuntungan mereka. Jumlah pelanggan sosial meningkat secara eksponensial karena belanja nirkabel, model belanja online yang baru, dan alat komunikasi. Baik, dan yang kelima yaitu adalah tentang electronic commerce business models yang dimana akan dijelaskan oleh Ibnu. Bisnis model adalah metode bagaimana perusahaan akan menghasilkan pendapatan, mengidentifikasi penawaran produknya, layanan nilai tambah, sumber pendapatan, dan target pelanggan untuk menopang dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu tentang the structure and properties of business model yang akan dijelaskan oleh Nadifa Amirah. Revenue models merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana rencana bisnis kita bisa menghasilkan uang, dan juga merupakan modal penting untuk memastikan rencana bisnis kita bisa menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Hal ini juga bisa jadi pertimbangan para investor yang akan berinvestasi dalam bisnis kita. Dalam model ini, kita juga harus menjelaskan produk atau jasa apa yang ditawarkan selain metode apa yang digunakan untuk mendatangkan revenue atau keuntungan. Value proposition adalah sebuah nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Dapat dikatakan bahwa value proposition ini adalah nilai jual produk atau jasa kita sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Hal ini menjadi kesempatan untuk kita menyebutkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan kompetitor sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Function of a business model. Yang pertama, unggul dari kompetitor. Manfaat dari bisnis model adalah dapat membuatmu unggul dari kompetitor, terlebih apabila bisnis model yang diterapkan terkesan unik dan menarik. Yang kedua, menarik perhatian investor. Bisnis model yang bagus otomatis akan menarik perhatian investor untuk memberikan pendanaan kepada bisnis tersebut asalkan mempunyai modal
model bisnis yang mendapatkan profit, banyak investor tidak akan ragu untuk memberikan dana. Manajemen keuangan yang teratur melalui bisnis model sebuah perusahaan tentu dapat membuat anggaran yang tepat mengenai proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan lain-lain, sehingga mereka dapat mengatur keuangan dengan baik dan teratur. Yang keempat, ada mengartikulasikan proposisi nilai, dan yang kelima ada identifikasi segmen pasar. Business models yang akan dijelaskan oleh Chandra Kurniawan. Typical EC business model. 1. Online direct marketing. Penjualan dari produsen ke pelanggan menghilangkan perantara atau toko fisik atau dari pengecer ke konsumen, sehingga membuat distribusi lebih efisien. 2. Electronic tendering systems. Pembeli organisasi besar biasanya melakukan pembelian dalam jumlah besar atau bernilai besar melalui sistem tender atau penawaran, juga dikenal sebagai lelang terbalik. Tender tersebut dapat dilakukan secara online sehingga dapat menghemat waktu dan uang. 3. Electronic marketplace dan exchange. Pasar elektronik ada dalam aplikasi yang terus terisolasi selama beberapa dekade. Misalnya bursa saham dan komoditas. Jika diatur dan dikelola dengan baik, pasar elektronik dapat memberikan manfaat yang signifikan baik bagi pembeli maupun penjual. 4. Viral marketing. Strategi marketing dengan menyebarkan informasi tentang suatu produk dan atau layanan dari orang ke orang melalui mulut ke mulut atau berbagai melalui internet atau email. Tujuan dari viral marketing adalah menginspirasi individu untuk membagikan pesan pemasaran kepada teman, keluarga, dan individu lain untuk menciptakan pertumbuhan eksponensial dalam jumlah penerimanya. 5. Group purchasing. Model group purchasing, pedagang hanya membayar biaya pemasaran untuk orang yang tertarik mengunjungi tempat mereka, dibandingkan membayar ratusan atau ribuan dolar untuk iklan billboard atau majalah. Model bisnis ini didasarkan pada komisi dari setiap voucher yang dijual. Baik, dan yang terakhir yaitu ada classification of business models in e-commerce yang akan dijelaskan oleh Satria. Classification of business models in e-commerce. Yang pertama adalah activity level, proses pesanan, pembelian online, email, penerbitan konten, intelijen bisnis, periklanan online dan hubungan masyarakat, promosi penjualan online, strategi penetapan harga dinamis online, dan komunikasi media sosial. Lalu ada business process level, manajemen hubungan pelanggan, manajemen pengetahuan, manajemen rantai pasokan, pembangunan komunitas online, pemasaran basis data, perencanaan sumber daya perusahaan, dan kustomisasi massal. Lalu yang terakhir adalah enterprise level, e-commerce, distribusi langsung, portal, jejaring sosial, pialang online, agen produsen, agen pembelian. Baiklah, selanjutnya the limitation, impacts, and the future of e-commerce akan dibacakan oleh saya. Yang pertama adalah the limitation and barriers of EC. Yang pertama adalah web tracking. Setiap kali seseorang mengunjungi web, sistem situs web menyimpan beberapa jejak pengguna yang dapat dirujuk nanti. Jejak ini adalah log panggilan biasa. Log ini berisi semua catatan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan pengguna di situs. Log sebagai catatan berarti mereka dapat diambil atau disimpan untuk digunakan nanti. Analisis file log berarti mengubah data log menjadi layanan aplikasi atau menginstal perangkat lunak yang dapat mengambil informasi yang relevan dan file internal. Perusahaan melacak pergerakan individu melalui perangkat lunak, pelacakan, dan analisis cookie. Program seperti cookie menimbulkan sejumlah masalah privasi pada perangkat yang digunakan. Yang kedua adalah online privacy.
Masalah privasi yang terkait dengan karyawan perusahaan saat ini sering terjadi. Sistem pemantauan dipasang di banyak perusahaan untuk memantau email dan aktivitas web lainnya untuk mengidentifikasikan karyawan yang secara ekstensif menggunakan jam kerja untuk aktivitas non-bisnis. Aktivitas e-commerce yang dilakukan oleh pembeli dapat dilacak oleh organisasi. Kegiatan pemantauan pelanggan ini menimbulkan masalah etika tentang bagaimana informasi yang aman dan anonim ditangani oleh penyedia e-commerce. Yang ketiga adalah web spoofing. Web spoofing adalah penipuan elektronik yang berhubungan dengan internet. Itu terjadi ketika penyerang membuat situs web palsu yang hampir sama persis dengan situs web asli untuk memikat konsumen agar memberikan nomor kartu kredit atau informasi pribadi lainnya. Yang keempat adalah cyber squatting. Cyber squatting adalah aktivitas di mana seseorang atau perusahaan mendaftarkan, membeli, dan menggunakan nama domain yang ada milik organisasi terkenal untuk tujuan melanggar merek dagangnya. Yang kelima adalah privacy invasion. Invasi privasi terjadi ketika detail pribadi milik konsumen diekspos ke pihak yang tidak berwenang. Hal-hal tersebut dapat dilihat dengan cara berikut. Yang pertama adalah informasi pribadi konsumen yang dikirimkan dapat disadap oleh siapapun selain orang yang dimaksud. Secara teknis dan ekonomis tidak mungkin untuk menambal semua lubang di mana penyusup yang tidak berwenang dapat memperoleh akses. Yang kedua adalah program jahat yang dikirimkan secara diam-diam melalui halaman web dapat mengungkapkan nomor kartu kredit dan nama pengguna, dan kata sandi yang sering disimpan dalam file khusus yang disebut cookie. Karena internet tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak dapat mengingat tanggapan dari satu tampilan halaman web ke tampilan halaman web lainnya, cookie membantu memecahkan masalah mengingat informasi pesanan, pelanggan atau nama pengguna atau kata sandi. Yang keenam adalah email spamming and phishing. Spam email melibatkan email komersial yang tidak diminta, yang dikirim atau disiarkan iklan, atau korespondensi yang tidak diinginkan melalui internet. Pengguna email spammer dimaksudkan untuk memikat konsumen untuk memasukkan informasi pribadi mereka di situs palsu menggunakan email. Isi email seringkali mengarahkan konsumen ke situs palsu untuk memancing mereka mengisi informasi pribadi mereka seperti kartu kredit atau rincian rekening bank. Teknik ini disebut phishing. Dan proses ilegal ini dengan mudah mengkompromikan hak pengguna dan dapat mengekspos bahaya. Di bagian kedua terdapat overcoming the barriers. Yang pertama adalah the issue of cybersecurity. Berikut adalah 4 cara untuk menjaga informasi pelanggan tetap aman dan terlindungi. Yang pertama adalah cadangkan data Anda. Yang kedua, cara paling efisien untuk membuat cadangan data adalah dengan menggunakan sistem yang diperbarui secara otomatis. Yang ketiga, unduh plugin untuk menghindari peretasan. WordPress menawarkan plugin seperti Security, Item Security, and WordFence Security yang melindungi bisnis dan berbagai serangan dengan fitur seperti pemantauan daftar hitam, pemindaian file, firewall, dan tindakan pasca retas. Yang kedua adalah customer experience. Berikut adalah beberapa tips umum untuk membantu mengoptimalkan pengalaman pelanggan di situs Anda. Yang pertama, selalu komunikasikan proposisi nilai Anda dengan bahasa sederhana di bagian atas halaman. Yang kedua, sertakan foto berkualitas tinggi dan informasi yang relevan pada halaman produk. Yang ketiga, pastikan copywriting informatif dan sesuai merek. Selalu tampilkan tombol bayar sekarang. Tawarkan check out tamu bagi mereka yang tidak tertarik untuk membuat akun. Yang terakhir, terlibat dengan pelanggan di media sosial untuk membantu membangun komunitas, lalu terlibat dengan pelanggan pasca pembelian dengan email tindak lanjut. Product returns and refunds. Kepuasan pelanggan adalah kunci untuk mendapatkan bisnis e-commerce yang baik. Berikut adalah beberapa tips penting untuk membantu mengoptimalkan kebijakan, pengembalian dana serta menghindari pelanggan merasa penyesalan pembeli. Yang pertama, tawarkan transparansi penuh dan jangan pernah sembunyikan kebijakan pengembalian Anda dari pelanggan. Lalu gunakan bahasa yang lugas dan sederhana untuk menjelaskan kebijakan. Hindari jargon penjualan atau teknis karena dapat membingungkan dan dianggap sebagai cara untuk menyembunyikan peraturan cetak yang bagus. Lalu menyediakan berbagai opsi pengiriman dan pengembalian uang untuk mengakomodasi semua jenis pelanggan.
Lalu bersiaplah untuk menanggung kerugian dari kesalahan yang dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu the future of e-commerce yang akan dijelaskan oleh Fandi. The future of electronic commerce. Yang pertama, e-commerce automation. Otomatisasi e-commerce adalah elemen kunci pertumbuhan bisnis online. Pada tahap ini, setiap departemen atau unit bisnis memiliki elemen yang dapat diotomatisasi sampai batas tertentu. Manajemen persediaan dapat mengambil manfaat dari perangkat lunak otomatisasi yang dapat menjadwalkan peringatan inventaris untuk pemesanan ulang saat stok barang menipis. Selanjutnya, mengenai AI and chatbots. Penggunaan AI and chatbots adalah untuk membantu pelanggan mencapai tujuan mereka saat mereka berada di situs Anda. Tidak ada penyesalan. Chatbots telah ada selama beberapa tahun dan terus berkembang untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan dan banyak lagi. Asisten AI juga sangat penting untuk toko online karena mereka dapat mengelola tingkat stok, pemesanan ulang, dan proses lain yang dapat membebaskan hari Anda untuk menangani aktivitas lain. AI chatbots benar-benar berkembang dalam 5 tahun terakhir, tetapi kemajuan teknologi berarti bahwa tren ini akan selanjutnya mengenai interactive products. Dengan teknologi augmented reality, Anda dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang impresif di mana pembeli dapat berinteraksi dengan produk sebelum membelinya. Misalnya, Shopify AR memungkinkan merek untuk menunjukkan kepada pelanggan produk mereka di lingkungan alami sebelum membelinya untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai. Hal ini dapat membantu pelanggan membuat keputusan dengan cepat dalam memilih merek untuk membeli. Selanjutnya, personalization is key to success. Perusahaan e-commerce terus mengusahakan pengalaman berbelanja bagi pelanggan mereka. Sekarang sudah ada algoritma yang telah mengumpulkan data tentang perilaku Anda. Dan mereka mungkin tahu lebih banyak tentang selera Anda daripada teman dan keluarga terdekat Anda. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa kampanye pemasaran mereka dioptimalkan secara konsisten. Inilah mengapa bagian integral dari masa depan e-commerce akan berkisar pada bisnis dan pengusaha yang menemukan cara untuk membangun hubungan langsung dengan pelanggan mereka. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya sebagai moderator. Semoga kita semua bisa memahami materi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.